Ya, 1 dekade gitu, kurang lebih saya sekarang sekitar 30 kos-kosan saya. Tapi begitu saya jual, ada selisih keuntungan, kan berarti kan tadi saya modal 210 kan. Udah gitu terus untung 350, 210 saya balik, 350 saya dapat untung. Nah itu dalam waktu 10 bulan. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrolin tentang kos, ya kan? Walaupun saya termasuk yang pusing kalau punya kos, tapi hari ini kita mau dengerin sendiri dari mereka-mereka yang punya kos. Gimana rasanya punya kos, ya? Nah, kebetulan kita hari ini sudah kedatangan 2 tamu yang luar biasa, yaitu Pak Andi. Thank you Pak Andi sudah datang ke channel kita. Sama-sama Pak. Bu Airin sudah thank you. Sudah datang. Nah, langsung aja kita ngobrol. Mungkin Pak Andi dulu kali ya. Boleh. Apa nih Pak? Gimana ceritanya kok bisa Pak Andi itu punya kos? Sebenarnya kalau mau diceritain cukup panjang ya. Oke. Tapi berhubung kita waktunya mungkin singkat, saya akan mempersingkat aja. Dulu tuh saya awalnya karyawan Pak Pipo. Oh. Jadi dari tahun 2000 sampai 2012 itu saya karyawan. Terus tapi tahun 2007 itu udah mulai ikut workshop tentang properti. Jadi kita udah mulai tahu kan ya main properti itu seperti apa. Saya mulai jual beli, main aset sitaan bank, lelangan bank, kredit macet. Ilmunya tinggi. Tenaga kemana-mana ini ternyata. Ya, terus di 2011 itu saya dapat satu properti kredit macet. Oh, Itu di Semarang. Oh. Nah itu kan propertinya besar dan Oke. kamarnya banyak. Oh. Waktu itu saya mikir, waduh ini kalau dijual sebenarnya sayang juga, tapi mau buat apa? Nah waktu itulah saya tercetus untuk bikin kos-kosan. Oh, jadi bukan awalnya pengen nyari kos gitu, bukan ya? Jadi cari kos itu saya kecemplung Pak, jadi nggak sengaja. Nggak sengaja. Tiba-tiba terpikirkan, cobalah bikin kos. Dan waktu itu kos pertama saya tuh di Semarang. Oh. Jadi bukan di Jogja. Tapi tinggalnya di Jogja, Pak Andi. Waktu itu saya tinggalnya di Magelang. Oh, tinggalnya di Magelang. Tapi kos ini propertinya di Semarang. Iya, karena waktu itu saya kerja di Magelang, masih karyawan, terus sering ke Semarang. Jadinya saya waktu itu dapat properti kredit macet di Semarang. Akhirnya saya masih sering bolak-balik. Akhirnya saya putusin buka kos-kosan. Karena kan saya mikir masih bisa diatur ya, masih sering ke Semarang gitu. Nah, tapi setelah itu kan saya terus resign. Terus yang di Semarang udah jarang saya datengin, akhirnya saya jual Pak. Nah, disitulah saya mulai 2013 saya pindah ke Jogja. Disitulah saya mulai bikin perusahaan yang bergerak memang fokus 100% di bisnis kos-kosan. Jadi saya mulai 2013. Bikin perusahaan itu udah punya kos juga? Iya itu Pak, dari Semarang itu kita jual. Kita mulai beli di Jogja. Oh. Ya, gitu. Ceritanya kurang lebihnya singkatnya seperti itu. Yeah. Nah dari situ Jogja 2013 mulai, berarti kan tahun ini 10 tahun berarti Pak. Nggak berasa ya? Waktu cepat berlalu ya. Sekarang udah jadi king kos. King kos, terkenalnya king kos, kaosnya king kos. Ya 1 dekade gitu, kurang lebih saya sekarang sekitar 30 kos-kosan saya. Dulu pernah 37 Pak, tapi saya selain bisnis kos yang konvensional, saya juga jual beli soalnya. Jadi kalau misalnya ada yang nawar, untungnya masuk, saya jual terus nanti saya beli lagi. Sebentar, ini 37 kos apa 37 kamar, Bos? 37 titik, Pak. 37 rumah bos. 37 kamar ya, salah-salahnya. Iya. Ini 37 kos, katanya namanya king kos ya, pantas ya kan? Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau sekarang memang fokus, berarti Pak Andi fokus di Fokus saya 100% bisnis saya kos-kosan. Oh, timnya ada berapa yang ngurusin kos? Tim saya sekarang sekitar 50 orang. 50, Ya, profesional sekali ya. Berarti memang udah jadi bisnis ya. Ya memang sudah bisnis dan kita berusaha untuk kelola itu seprofesional mungkin gitu. Jadi kita nggak tradisional lagi gitu. 37-nya semua di Jogja semua? Sekarang udah nggak nyampe 37 Pak. Oh, Karena kan 30, sudah 30. ya sekarang 30 dan bulan ini kayaknya terjual 2 lagi. Jadi mungkin bulan ini saya tinggal 28. Itu sebagian besar di Jogja. Ada 2 di Kudus, 1 di Jepara, 1 di Magelang. Jadi ya kalau di Jogja ya kurang lebih sekitar 24. Berarti ini Raja Pos Jawa Tengah ini sudah banyak ini melebar kemana-mana. Memang fokusnya kita di Jawa Tengah. Tapi saya justru tergelitik mau tanya, lebih untung dimiliki kosnya atau dijual? Sebenarnya tergantung apa? Sebenarnya namanya investor itu kan mindsetnya beda-beda Pak ya.
Ada yang dia pingin long term, ada yang dia pingin short term. Sebenarnya semua sangat menguntungkan, sebenarnya semua bisa menguntungkan. Kalau long term itu kan kita dari kenaikan propertinya itu kan kita udah ketahuan. Kalau di Jogja itu saya kalau misalnya ngecek dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang, kurang lebih itu kenaikan per tahunnya itu 15-20%. Oh, tinggi ya. Apresiasinya. Ya. Tapi kalau kita misalnya jual langsung short term itu, kita kan kalau prinsipnya beli properti apa Pak Pipo? Beli properti itu harus untung di depan kan? Iya. Untung kalau saat untungan dibuat saat membeli. Ya, bukan saat menjual. betul. Gitu ya. Nah, begitulah kalau misalnya kita main short term, kalau kita sudah pakai prinsip properti kita untung saat membeli, pada saat menjual kita untungnya banyak. Kita bisa beli gulungnya lebih cepat. Gulungnya lebih cepat daripada kita kalau nunggu long term. Memang kalau secara long term memang masih untung tetap. Karena saya seringkali mikir dulu saya beli cuma 400 juta. Sekarang kalau misalnya dijual setelah 10 tahun udah hampir 1,9 hampir 2 M gitu kan, itu kan kali lipat ya gitu. Jadi tergantung sih Pak, tergantung kita tipe investor yang seperti apa gitu. Kalau saya sih hybrid Pak. Mana yang bisa ngasih keuntungan cepat saya ambil dulu biasanya. Tapi itu bukan untuk konsumtif. Untuk kita putar lagi untuk beli aset produktif lagi. Jadi kurang ya betul gitu. Jadi kurang lebih itu lah. bukan nunggu telurnya, tapi ayamnya dijual, Beli ayam lagi, induk lagi ya. Betul. Strateginya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Karena gini Pak Pipo, kalau kos-kosan itu konvensional kita nunggu sampai misalnya lama baru kita beli lagi, itu terlalu lama. Iya. Makanya kalau ada yang bilang bisnis kos cepat kaya, sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Iya. Yang benar itu adalah bisnis kos dipadukan sama jual beli kos. Dagang kos. Siap. Baru cepat kaya. Betul. Kalau punya kos nggak kayaknya nggak cepat kaya deh itu. Pasti kaya iya, tapi cepat kaya enggak. Harus nunggu dulu. Iya. Ya, apalagi kalau belinya pakai bank banyak yang kan. pakai bank kan. Belinya harus nunggu cicilannya lunas. Nah ini selain Pak Hadi, kita juga kedatangan tamu yang luar biasa. Ini Thank Ibu. you. Saya manggilnya Iren atau Airin nih yang benar nih? It's okay, Iren boleh Pak. Oh Iren, Ibu Iren. Nah Ibu Iren ini juga punya kos. Ini juga raja kos juga ini ternyata. Ratu. Oh ratu kos. Kan cewek. Berarti bukan king kos tapi queen kos. Nah kalau Pak Andi di Jogja, kalau Ibu Iren kayaknya bukan di Jogja ya? Saya di Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Kosnya di Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Ya. Nah itu kok bisa punya kos itu dulu gimana ya? Orang-orang itu pada punya kos. Siapa yang racunin ini? Saya asal muasalnya itu sebenarnya saya bukan merit nih, bukan keluarga berada atau gimana banget ya Pak ya. Saya dulu bahkan sempat jalanin profesi agen asuransi, salah satu brand dari Jerman gitu kan. Nah saya jalanin, terus sama suami akhirnya tertarik nih beli properti. Kita mikir kayaknya kalau kita nggak beli, nggak akan terkejar. Kita paksa beli dengan cicilan. Saya ingat banget waktu itu saya beli salah satu properti developer baru bangun dari Gambar. Kalau sekarang kan beli Gambar agak riskan. Zaman dulu masih oke tuh. Nah beli Gambar ini di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Nah saya beli rumahnya waktu itu harga 600 juta. DP-nya ya 30%, 100 tahun 2011, 2011-2012 ya. Nah terus saya DP 30% itu kan sekitar 180 juta. Saya 1 tahun, jadi cuma satu tahun doang loh Pak Andil. Terus ditelepon sama agent, Bu, padahal separuh jadi itu Pak, dari Gambar terus separuh jadi. Belum jadi nih, baru separuh jadi. Ada yang minat. Iya, ada yang minat. Ada yang minat pasar secondary. Kan kalau pasar developer tuh kan zaman dulu minggu depan naik. Minggu depan naik 20 juta per meter. Ntar 2 minggu lagi naik 24 juta per meter lagi. Jadi kalau orang nyari di kantor developer sama beli barang secondary, lebih murah beli barang secondary. Akhirnya agent nelpon terus, Bu ini ada yang nawar 1 M50 gitu. Wah langsung saya pikir-pikir oke juga nih. Tapi begitu saya jual ada selisih keuntungan, kan berarti kan tadi saya modal 210 kan. Udah gitu terus untung 350, 210 saya balik, 350 saya dapat untung. Nah itu dalam waktu 10 bulan. Jadi kurang lebih untungnya 200% berarti. Berarti itu 200% dalam sebulan. Mau bisnis apa kan? Pikirnya gitu kan. Terus langsung kita ngincer tuh mulai properti. Saya lihat tuh OLX satu persatu sampai 10 kali, 20 kali. Itu akhirnya dijual. Tapi begitu dijual kita juga harus mikir kan Pak. Gak boleh jual tapi tanpa kita punya apa-apa lagi. Takutnya begitu jual nggak kebeli karena kan harga naik terus. Nah terus kita mikir gimana ya caranya kepengen punya rumah di tengah kota tapi yang kalau bisa angsurannya nih sesuai dengan kemampuan kita. Nah akhirnya saya lihat satu rumah kos-kosan udah jadi, kenapa ini penghasilannya kok rendah ya? Ternyata dia kamar mandi luar.
Dan di zaman itu tuh nggak ada yang kayak seperti sekarang. Jadi kosan dengan fasilitas kamar mandi dalam, water heater, internet wifi, kita kasih reverse osmosis kan. Nah di zaman dulu nggak ada. Jadi waktu saya sama Pak Andi masuk, jadi saya waktu masuk tuh saya lagi hamil anak kedua. Itu saya 2013 saya akuisisi, Juni 2014 tuh saya buka. Jadi kalau Pak Andi udah 10 tahun, saya bentar lagi 10 tahun. Satu angkatan ini. Iya. Angkatan tua. Jadi di zaman kita nih kita sebenarnya merevolusioner bisnis kos. Iya. Karena kita sediakan yang tadinya awalnya tempatnya masih standar banget, kita kasih fasilitas-fasilitas itu. Iya, ditingkatkan ya, levelnya ditingkatin ya. Dan sekarang sudah menjadi standar. Sekarang jadi Iya. Justru sekarang ini kita yang banyak ya, harus belajar sama yang muda-muda, Pak. Iya. Karena yang muda-muda itu sangat luar biasa, dia kan tahu ya trendsetternya seperti apa, anak muda itu seperti apa, terus Dikasih Netflix dia gitu ya. tahu apa dunia luar itu seperti apa, karena kan internet segala macam Pak kan Andi udah. kan kayaknya masih anak muda, masa muda. Oh, bilang kita kelihatan cuma ini, muda. kita cuma berjiwa muda. Kalau umurnya udah tua, Pak. Nah itu jadi kita sekarang justru yang generasi awal-awal kita usaha kos sudah 1 dekade ini, justru sekarang kita belajar sama yang anak-anak muda. Iya, Kita lihat, mereka kok desainnya bagus-bagus, Iya, iya. interiornya luar biasa, bener-bener fasadnya luar biasa, dan kita harus berusaha untuk Catch up. mengikuti, catch up the trend gitu kan. Iya. Karena kalau kita tetap bertahan sama yang kondisi kita sekarang itu pasti Kita akan pasti ketinggalan. akan kegulung. Kita juga berusaha berbenah, meskipun berbenah tuh biayanya mahal ya Pak. Ya. Kita harus renov kan keramik kita, dapur kita dibenerin lagi, TV mesti yang LED LCD ganti, smart TV kayak mereka. Jadi masih perlu investasi lagi. Tapi seru lah Pak. Ira Iya. sekarang punya berapa kos? Kalau saya ya separuh Pak Andi, timnya juga separuh. Oh, punya tim juga. Ira juga punya tim. Harus Pak, karena begitu kita kamar lebih dari 100, itu kalau kita tiap kali cuma mau nyuci AC kita telepon itu mulai nggak worth it. Oh. Nah kalau kosnya cuma baru 1 rumah isi 20, jangan banyak gaya deh, nggak usah pakai tukang cuci AC sendiri, nanti malah bayar labornya gede. Tapi begitu lebih dari 1 titik, you should have. Oh. Itu benar-benar Angkanya reduces our 100 ya? cost. 100 kamar worth it ya untuk punya tim ya? Kalau Ya. Ya. Kalau saya, itu kalau saya 100 kurang lebih sekitar itu Ya. ya. Saya belum nyampe itu. Saya baru 82 saya. Tapi kan fokusnya beda. Kalau Indomaret kan jauh lebih baik dari kita kan. Iya betul, Pak Pipo kan jagonya. Kita mau belajar nih justru. Justru Pak Pipo nih potensialnya lebih besar loh kalau menurut saya. ini Bisa maksud saya, ini loh ya. Iya nggak apa-apa. Enggak tanya balik. Cuma saya kalau ini loh Pak, kayak saya imajinasi ya. Tiap kali kalau lewat itu Indomaret, Alfamart saya mikir, kenapa ya Pak Pipo tuh nggak mau lantai 1 Indomaret, lantai 2 kos-kosan gitu kan? Lo langsung banyak semua kan kos-kosannya. Iya, cuma kan nggak semuanya iya, gitu iya. kan. Bapak kan bisa, tapi kan nggak mau gitu. Bukan, karena dari lokasi Ya, juga nggak tidak memungkinkan. semua lokasi bisa di seperti itu. Satu oke, itu. oke. Kedua adalah problemnya karena investasinya jadi gede banget. Ya. Iya. Resikonya gede. Iya. Kalau minimarket saya paling 1-2M cepat. Iya. Begitu dikasih kos di atasnya, nah itu paling nggak 4M lah. Itu pasti itu sudah kelas. Tambah Jadi, 1M lah. Ya, jadi itu ada sedikit masalah. Tidak semua daerah saya mau seperti itu, dan memang saya bukan ahli di kos. Jadi kalau saya ini khawatirnya nanti membebani minimarketnya. Tapi menarik juga ya. Jadi setelah ini harus saya pikirin ya. Ini gara-gara kamu berdua ini jadi Keracunan ya? bahwa- Keracunan ya? Bahwa minimarketnya kalah gitu. Iya, kadang kan mikir kan kayak Pak Pipo punya banyak nih. Pasti sebenarnya kan manajernya 1 orang keliling 4 outlet misalnya kan. Ya, dengan manajer 1 orang tapi yang bukan Indomaret ini kan bisa nyambi sebenarnya kan Pak. Indomaret kos-kosan gitu. Karena kan semua autopilot semua. Saya punya Oh, tim iya. minimarket 30 nggak ada manajer sama sekali. Karena beda. Makanya Masing-masing Indomaret tuh udah yang langsung dia rekap langsung ke dikelola Bapak. sama ini, sama Iya. franchisernya. Ya, kalau kita sih masih hobi ngelola Iya. sendiri sampai sekarang. Makanya tipe investor kan beda-beda ya. Iya. Kalau kayak Pak Pipo kan nggak mau repot tuh. Dia kan kasih pokoknya orang, dia pengen, kan operator. pokoknya gue terima beres lah. Gue nggak mau pusing operasional segala macam. Kalau kita, terutama saya ya, saya nggak tahu Bu Iren ya. Kalau saya sih melihat, apalagi saya kan dulu itu sejak SMA Pak ya. Saya tuh cita-cita memang udah punya hotel Pak. Pengen punya hotel gitu loh. mantap. Nah sekarang kan ya kos-kosan ya 1 step di bawah hotel lah ya. Tapi ada juga sih beberapa kos saya kan juga kerjasama sama hotel aggregator ya, kayak Red Doors, Oyo segala macam gitu. Ya menurut saya cita-cita saya sudah sedikit Ya, tercapai betul. gitu kan. Dan saya seneng Pak kerja seperti ini yang mungkin menurut Pak Pipo itu nggak
menurutnya apa? Kayaknya ribet, Gigi teleponin gitu ya. anak kos, air pompa mati. Kalau kita enjoy justru. Iya. Waduh. Gitu. Kita senang. Ke situ ya. Ada apa baru kontak ke sini. Gitu. Oh iya iya. Jadi memang beda-beda ya. Mungkin karena ini juga Jadi, saya sebelum punya kos, saya sudah punya bisnis yang relatif established. Iya. Jadi saya menganggap ini investasi, saya nggak Iya, mau betul. ribet di situ. Iya, Nah mungkin Andi tadi kan memang suka di situ. Ya menurut saya sih nasi rawon sama Iya, nasi gudeg mah masing-masing ada ya pendukungnya sih. Iya. Pokoknya semua investasi intinya baik, yang penting ada cuannya. Yang penting bukan spekulasi. Itu harus bisa bedain investasi dengan spekulasi. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.